wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan rekan-rekan yang sudah diberikan di kolom komentar. Sebelumnya perkenalkan, saya Siswinur Amamina dengan NIM 2304221. Saya Puja dari Kasih Putri dengan NIM 230429190. Saya Nurul Hidayatul Hazana dengan NIM 2304232. Saya Sri Maulidyaska dengan NIM 2304282. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Sinta Afifah Mayasmi akan dijawab oleh rekan saya Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Cinta Afifah Mayasmi. Pertanyaannya itu, bagaimana kebijakan internal dan perilaku organisasi Lion Air mempengaruhi efektivitas komunikasi krisis dan sejauh mana organisasi melakukan evaluasi terhadap budaya kerjanya setelah krisis terjadi. Kebijakan internal dan perilaku organisasi Lion Air sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi krisis. Kebijakan internal yang transparan dan terbuka dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi krisis dengan kebijakan yang jelas dan konsisten. Organisasi dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu pada stakeholders. Perilaku organisasi yang positif dan proaktif juga dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi krisis. Organisasi harus menunjukkan komitmen untuk menangani krisis dengan serius dan transparan. Dalam mengelola krisis, Lion Air perlu melakukan mengidentifikasi krisis, mengenali potensi krisis, dan memahami dampaknya pada organisasi. Mengembangkan strategi komunikasi, membuat rencana komunikasi yang efektif dan menghadapi krisis. Mengomunikasi dengan stakeholders, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada stakeholders, termasuk pelanggan, karyawan, dan media. Mengevaluasi dan memperbaiki, melakukan evaluasi terhadap respon krisis dan memperbaiki kebijakan dan prosedur untuk menghadapi krisis di masa depan. Setelah krisis terjadi, Lion Air perlu melakukan evaluasi terhadap budaya kerjanya untuk memastikan bahwa organisasi siap menghadapi krisis di masa depan. Menganalisis penyebab krisis, memahami penyebab krisis dan bagaimana organisasi dapat mencegah di masa depan. Menilai efektivitas komunikasi, mengevaluasi efektivitas komunikasi krisis dan mengidentifikasi area perbaikan. Mengembangkan rencana perbaikan, membuat rencana untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur organisasi untuk menghadapi krisis di masa depan. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan, Lion Air dapat meningkatkan efektivitas komunikasi krisis dan mengurangi risiko krisis di masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nurul. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Salsabila Yusdiani yang akan dijawab oleh rekan saya Puja. Pada Puja, silahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Yusdiani dengan pertanyaan, dalam kasus-kasus yang ada, sejauh mana Lion Air melibatkan publik terutama korban dan pelanggan sebagai bagian dari solusi dan perbaikan, dan bagaimana seharusnya mereka melibatkan publik dalam jangka panjang. Dalam menghadapi 3 krisis kasus berbeda, Lion Air menunjukkan keterbatasan dalam melibatkan publik sebagai bagian dari solusi dan perbaikan. Pada kasus kecelakaan pesawat JT610 yang menewaskan seluruh sebanyak 189 penumpang dan awak pada Oktober 2018, tidak terlihat adanya upaya signifikan untuk melibatkan keluarga korban dalam proses pemulihan maupun komunikasi terbuka. Dan dalam kasus penemuan benda diduga kalajengking di bagasi pada Februari 2019, meskipun telah dilakukan pengecekan ulang, Lion Air tidak menyampaikan permintaan maaf kepada publik, yang justru memicu kerusuhan di media sosial. Sementara itu, dalam kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh pilot Lion Air terhadap pegawai hotel pada April 2019 dan viral di media sosial, perusahaan tampak pasif tanpa
tanpa tanggapan resmi yang menyentuh publik. Dari ketiga kasus tersebut, terlihat bahwa strategi komunikasi Lion Air belum mempertimbangkan pentingnya keterlibatan publik secara aktif. Kedepan, Lion Air harus mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif serta menyampaikan permintaan maaf publik, menyediakan pusat informasi dan layanan korban, serta aktif menanggapi isu di media sosial guna membangun kembali kepercayaan kepada masyarakat. Saya kembalikan kepada Suci. Terima kasih kepada Puja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Sylvia Soleha, akan dijawab oleh rekan saya Silmi. Pada Silmi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia Soleha, yang dimana pertanyaannya adalah apakah strategi rebuild dan diminish yang digunakan oleh Lion Air dalam kasus JT610 cukup efektif dalam jangka panjang? Mengapa? Strategi rebuild dan diminish yang digunakan Lion Air dalam kasus JT610 tidak cukup efektif dalam jangka panjang dikarenakan dalam hal ini, meskipun Lion Air menggabungkan strategi diminish atau pengurangan dan rebuild atau pembangunan kembali untuk merespon krisis, hasilnya tidak akan mampu mengembalikan reputasi perusahaan secara optimal. Strategi tersebut memang membantu dalam memberikan informasi dan dukungan kepada keluarga korban serta menunjukkan keprihatinan. Namun, penggabungan strategi ini justru memperkuat evaluasi negatif publik terhadap Lion Air. Hal ini menunjukkan bahwa respon krisis yang dilakukan kurang efektif dalam mengatasi persepsi negatif dan membangun kembali kepercayaan masyarakat secara menyeluruh. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silmi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Farasdiansa Putri, akan saya jawab, yang mana pertanyaannya, apa yang dapat dipelajari dari kasus Lion Air tentang pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam pengambilan keputusan selama krisis, dan bagaimana perusahaan dapat memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama dalam pengambilan keputusan. Kasus Lion Air menunjukkan bahwa kolaborasi dan kerjasama sangat penting dalam pengambilan keputusan selama krisis. Ketika kecelakaan pesawat JT610 terjadi, respon cepat memang ditunjukkan melalui konferensi pers. Namun kurangnya koordinasi lintas divisi menyebabkan informasi yang disampaikan tidak selalu konsisten dan lengkap. Hal ini juga terlihat dalam insiden lain seperti temuan kalajengking dan pemukulan oleh pilot, di mana komunikasi yang tidak transparan dan tidak terkoordinasi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Untuk itu, perusahaan harus memfasilitasi kolaborasi melalui pembentukan tim manajemen krisis lintas departemen, pelatihan simulasi krisis, penggunaan sistem komunikasi internal yang efektif, serta kepemimpinan yang terbuka dan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, perusahaan dapat merespon krisis secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan publik. Baiklah, sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.